Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang baik dan selalu sehat. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa berkumpul untuk ibadah secara tatap muka, namun kiranya dengan ibadah online pada saat hari ini, kita dapat merasakan hadirat dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Hati Hamba. Dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
Shalom. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali anak-anak sekalian yang terkasih yang tergabung dalam persekutuan doa Laskar Sion. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan saat ini kita bisa bersekutu kembali, dan seperti yang sudah untuk kesempatan kali ini persekutuan kita masih tetap kita laksanakan dalam bentuk daring dalam jaringan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kesempatan pada saat ini kami dapat bersama-sama kembali bersekutu untuk kami persekutuan doa Laskar Sion SMA Negeri 2 Pare. Kami mengucap syukur buat kesempatan saat ini, dan kami berdoa mohon berkat dan urapan Tuhan buat kami semua. Khususnya sebentar kami mau bersama-sama menerima dan menurunkan firman-Mu, agar apa yang kami dengar dan kami terima dapat kami mengerti dan jadi berkat dalam kehidupan kami, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati urapi hamba-Mu, demi juga setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak sekalian, ini merupakan tahun ajaran baru, dan di tahun ajaran baru ini ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita bersekolah di SMA Negeri 2 Pare. Apa yang baru? Yang baru itu diantaranya adalah naik ke kelas yang lebih tinggi. Dan bagi yang siswa baru, menjadi siswa baru di SMA Negeri 2 Pare. Nah, bagi yang naik kelas ke kelas 11 atau kelas 12, atau bahkan kakak-kakak kita sudah lulus, mereka sudah lulus dari SMA 2. Ini merupakan sesuatu yang membahagiakan. Dan bagi kalian yang mengikuti seleksi, baik lewat jalur prestasi, afirmasi, maupun SKTM, dan yang lain-lain, dan bisa masuk diterima di SMA Negeri 2 Pare, ini juga merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, anak sekalian, tetapi pertanyaannya, apakah hanya hal seperti itu yang bisa membuat kita bahagia? Apakah hanya karena kita menerima sesuatu seperti itu yang membuat hati kita menjadi senang? Dalam kesempatan saat ini, dalam persekutuan doa Laskar Sion kali ini, kita mau belajar bersama-sama tentang berdamai dengan diri sendiri. Nah, kita pengajaran kepada kita bahwasanya ada hal lain yang bisa membuat kita bahagia. Apakah itu? Dalam Matius pasal 5 ayat 9, dalam khotbah di bukit, Yesus mengatakan, berbahagialah setiap orang yang membawa damai, karena dia akan disebut anak-anak Allah. Nah, anak sekalian, jadi rahasia kunci kebahagiaan itu bukan hanya ketika kita menerima sesuatu atau mendapat sesuatu atau mencapai suatu kesuksesan tertentu, tetapi Alkitab mengatakan bahwasanya ketika kita bisa menjadi orang yang membawa damai, itu juga merupakan satu kebahagiaan. Dan saya yakin kalau Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai, maka sungguh-sungguh orang yang membawa damai itu pasti akan berbahagia. Jadi kebahagiaan itu dalam Alkitab tidak terbatas ketika kita menerima materi atau mencapai sukses tertentu, tetapi ketika kita bisa membawa damai, maka di sana pun Alkitab mengatakan kita bisa berbahagia. Dan Rasul Paulus menasihatkan kepada kita dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Saya bacakan dalam firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 14, dia berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi kedamaian yang kita miliki itu kita praktekkan, kita terapkan untuk bisa kemudian berdamai dengan semua orang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan semua orang? Apalagi ini kata-katanya adalah berusaha. Berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk kita bisa hidup damai dengan semua orang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berdamai dengan semua orang? Maka langkah awal yang pertama dan tidak kalah penting, bahkan yang seringkali dilupakan oleh banyak orang adalah harus diawali dengan kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi sebelum kita berdamai dengan orang lain, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa berdamai dengan orang lain
Kalau dengan diri kita sendiri, kita tidak bisa berdamai. Apa sih yang dimaksud dengan berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri itu artinya kita mau menerima dan kita mau memaafkan jika kita sendiri pernah berbuat satu kesalahan atau kekhilafan atau kekurangan. Itu yang artinya berdamai dengan diri sendiri. Ya, kadang-kadang ada orang yang nggak bisa, dia itu menerima dan memaafkan dirinya sendiri atas kegagalan dan atas kekeliruan atau kesalahan yang dia sudah pernah lakukan, sehingga membuat orang itu kemudian menjadi susah. Dia menyesal terus-menerus, dia sedih terus-menerus, bahkan bisa stres, bahkan bisa depresi, bahkan ada banyak kasus kemudian orang itu bunuh diri. Nah, ini adalah dampak dari orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ya. Dan kita memaafkan dan mau menerima kesalahan diri sendiri, karena kita juga harus menyadari bahwasanya di dunia ini gak ada orang yang sempurna. Ya, gak ada orang yang sempurna. Di dunia setiap orang pasti punya kekurangan dan kelemahan masing-masing. Sebab itu ketika kita tidak bisa mengampuni dan menerima kesalahan diri sendiri, berarti dia itu orang yang dia hidupnya itu tidak menyadari bahwasanya dia itu orang yang tidak sempurna atau makhluk yang tidak sempurna. Jadi kalau kita bisa berdamai dengan diri sendiri, kita bisa menerima dan kemudian memaafkan kesalahan diri sendiri, ini satu langkah awal, maka kemudian akan mudah untuk bisa berdamai dengan orang lain. Apa sih yang dimaksud dengan berdamai dengan diri sendiri? Berdamai dengan diri sendiri itu juga punya arti kita itu bisa mencintai diri kita apa adanya. Kita bisa mencintai dan menerima diri kita ini apa adanya. Artinya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita. Dan kita belajar dari seorang pemazmur yang namanya Raja Daud. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 dan 14 dia berkata, Tuhan, Engkau yang sudah membentuk buah pinggangku, Engkau yang sudah menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kejadianku sangat dahsyat dan ajaib. Daud bersyukur atas apa yang ada dalam dirinya. Daud berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang ada dalam dirinya. Nah, kalau kita ingin bisa berdamai dengan diri sendiri, belajar untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Mungkin kita berbeda dengan orang lain dalam hal warna kulit, dalam hal bentuk muka, dalam hal tata model rambut dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak boleh kemudian membuat kita menjadi tidak bersyukur dan menerima diri kita sendiri. Sebab kalau kita tidak bersyukur dan tidak bisa menerima diri kita sendiri apa adanya, berarti kita itu tidak berdamai dengan diri sendiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Masih banyak orang yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan daripada keberadaan kita. Sebab itu kita harus bersyukur, ya. Dan rasa syukur kita, rasa cinta diri kita kepada diri kita yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita, bisa kita wujudkan, bisa kita praktekkan dalam wujud kita merawat diri kita. Kita merawat tubuh kita supaya apa yang Tuhan sudah karuniakan ini tidak menjadi rusak, ya. Kita menjaga tubuh kita supaya tubuh kita yang Tuhan sudah berikan buat kita ini tidak boleh menjadi hancur. Kita menjaganya betul dari segala bentuk pergaulan yang buruk, dari segala bentuk pergaulan bebas, bahkan dari segala bentuk hal-hal yang merusak tubuh kita, seperti narkoba, obat-obat terlarang, minum-minuman keras dan sebagainya. Kita tolak semuanya itu. Karena apa? Karena kita mau mencintai diri kita. Kita tidak mau merusak diri kita, karena kita mau berdamai dengan diri kita. Ingat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, di mana roh Allah itu diam di dalamnya. Itu sebabnya barang siapa yang membinasakan, yang merusak bait Allah, maka Allah akan juga membinasakan. Nah, tubuh kita ini bait Allah. Jadi secara kita sadar atau tidak, ketika kita berdamai dengan diri sendiri, dan ketika kita bisa mencintai diri kita, dan kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, kita ini sudah sama dengan menjaga bait Allah.
Karena tubuh kita ini adalah baitnya Allah. Tubuh kita ini adalah rumahnya Allah. Sehingga kalau kita itu menjaga tubuh kita, kita sama dengan sudah menjaga baitnya Allah. Nah, anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jadi inilah rahasianya supaya kita bisa berdamai dengan orang lain. Yang pertama, kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dengan cara yang pertama, kita mau menerima dan mau memaafkan segala kekurangan dan kesalahan kita yang mungkin pernah kita perbuat, baik itu sengaja atau tidak. Dan yang kedua, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dengan kita mau mencintai diri kita apa adanya. Kita mau menyayangi diri kita apa adanya dan menjaga diri kita dari segala hal-hal yang merusak, yang bisa menghancurkan hidup dan masa depan kita. Dan secara sadar atau tidak, dengan kita mencintai diri kita, maka kita sudah menjaga tubuh kita yang adalah bangunan bait Allah secara rohani. Dan firman Tuhan di dalam Markus pasal 5 ayat 5 di sana dikatakan, kalau ada orang yang tidak bisa menjaga dirinya, kalau ada orang yang tidak bisa merawat dirinya, kalau ada orang yang tidak bisa kemudian mencintai dirinya sendiri, maka dia itu sama dengan orang yang dirasuk setan. Dia itu sama dengan orang yang dirasuk legion, di mana ketika Yesus setelah berperahu menyeberangi danau, dia sampai di sebuah tanah yang namanya Gadara atau Gerasa. Di sana dia ketemu dengan seorang yang bernama Legion. Orang ini orang yang dirasuk setan, bahkan ribuan setan yang ada dalam dirinya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengekang dia karena saking banyaknya setan. Walaupun dia dirantai, rantai itu akan dipatahkan dan dimusnahkan. Dan dia tinggal di kuburan-kuburan. Dan di sana dia mengambil batu. Lalu apa yang dilakukan? Dengan batu-batu itu dia pukuli dirinya, dia rusak dirinya. Sehingga tubuhnya menjadi hancur dan berdarah-berdarah. Tapi bersyukur dia ketemu Tuhan. Dan kemudian disembuhkan, dipulihkan, setannya diusir oleh Tuhan. Nah, demikianlah jadinya dengan orang yang dia itu tidak bisa merawat dirinya, berarti sama dengan dia itu sebagai orang yang sedang dirasuk setan. Sama dengan dia itu sedang dirasuk legion. Sama dengan dalam dirinya ada beribu-ribu setan, sehingga kemudian dia menghancurkan dirinya sendiri. Nah, anak sekalian, biarlah kita yang ada pada saat ini, yang menyaksikan acara ini, yang bersama-sama bergabung dalam persekutuan doa Laskar Sion ini, kita menjadi orang yang bisa mencintai diri kita sendiri. Kita bisa menerima dan memaafkan segala kekurangan kita. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita akan bisa menjadi orang yang membawa damai bagi semua orang. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan semua orang. Hidup menjadi indah dan penuh berkat Tuhan. Inilah anak sekalian, renungan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan PD Laskar Sion secara daring saat ini. Dan kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri ibadah online kali ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi pembawa damai. Sebab orang yang membawa damai, dia akan menjadi orang yang berbahagia. Dan sebelum kami berdamai dengan orang lain, jadikan setiap kami umat-Mu, dan khususnya setiap anak-anak-Mu yang tergabung dalam persekutuan doa Laskar Sion menjadi orang-orang yang bisa berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Kami bisa menerima segala kekurangan kami bisa memaafkan, kami bisa kemudian introspeksi diri untuk kemudian kami berubah, dan kami bisa menjadi orang yang mencintai diri kami dan mensyukuri atas apa yang Tuhan sudah karuniakan pada kami, dan kami merawat hidup kami untuk kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berkata-katakan firman-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus berkata-kata pada kami dan berikan pengertian dan pemahaman lebih jauh buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online kali ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.